Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa menolong dan memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam segala kegiatan kami, dalam segala aktivitas kami, istirahat kami. Tuhan setia menopang. Kami bawa pujian dan syukur di hadapan-Mu ya Allah Raja kami. Dan kami merindukan Tuhan, menolong, memberkati kami, memimpin langkah hidup kami melalui firman-Mu. Sebab firman-Mu ini yang menuntun langkah hidup kami. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami. Berkati kami semua hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara yang akan bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk hidup diberkati oleh Tuhan. Dari Amsal pasal yang ke-14, kita akan bersama-sama membaca ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Bagian ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita, setiap pribadi akan diberkati oleh Tuhan melalui sikap hidupnya. Setiap orang akan diberkati dari sikap hidupnya. Apa yang kita lakukan itu akan menolong kita untuk hidup di dalam berkat atau sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, dari Amsal pasal 14 ayat yang ke-21 berbicara tentang berkat ini ternyata berhubungan dengan sikap kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau di dalam teks terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan adalah sesama. Siapa menghina sesamanya? Bapak Ibu Saudara, siapakah sesama kita? Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Bagian ini mengingatkan sebenarnya tentang diberkatilah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tetapi siapa yang menghina sesamanya berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bagaimana hidup kita hari ini. Bagaimana kita menjalani hari-hari hidup kita. Adakah kita rindu hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam perkenanan Tuhan? Bagian yang dimaksudkan tentang kata berbahagialah ini adalah diberkatilah. Dibuatlah beruntung, dibuatlah berbahagia. Berkat-berkat Tuhan akan membuat orang itu berbahagia. Jadi basicnya di sini adalah diberkatilah. Maka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berbahagialah. Kata berbahagialah di sini merujuk kepada karena diberkatilah orang. Nah, kalau orang diberkati maka hidupnya berbahagia. Bukan karena berbahagia karena ulang tahun, bukan ya, tapi diberkatilah, diberikanlah kepadanya berkat-berkat, diberikanlah kepadanya berkat Tuhan, dibuatlah dia mengalami, menerima berkat-berkat Tuhan. Orang yang bertindak dengan tepat kepada sesamanya adalah orang yang hidupnya akan diberkati. Orang yang menghina sesamanya berbuat dosa. Kata menghina di dalam bagian ini maksudnya adalah orang yang merendahkan, orang yang meremehkan,
orang yang memperlihatkan kehinaan. Ya. Jadi orang yang menghina ini adalah orang yang memperlihatkan kehinaan dan mentertawakan kehinaan, kekurangan, keberadaan dari sesamanya. Adalah orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa, orang yang mengecewakan hati Tuhan, orang yang tidak mencapai tujuan Tuhan, yang beleset, orang yang menyimpang dari kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, hal praktis, sikap yang sederhana harus kita mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Saat kita memperlihatkan kehinaan sesama, kekurangan sesama, mentertawakan, mengejek, merendahkan, meremehkan. Kata sesama di sini adalah tetangga, neighbor. Kata tetangga ini menuju juga kepada orang yang ada dalam satu lingkungan, orang yang berada di satu rumah. Satu tangga masuk pintu rumah, ya. Dalam konteks kalau rumah kita itu untuk memasukinya melalui satu tangga, ya. Tetangga, neighbor, orang yang tinggal bersama-sama, dekat dengan dia, tinggal bersama dengan kita. Orang yang berada di sekitar kita. Jadi sesama ini tidak usah jauh-jauh, tapi yang terdekat. Tetangga ini bukan orang yang tetangga di sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah. Tidak. Tetapi yang berada di kiri kanan kita. Yang paling dekat dengan kita, yang bersama-sama dengan kita. Bisa di rumah, pasangan, anak, orang tua. Siapa yang tinggal serumah dengan kita? Atau orang satu ruangan saat kita bekerja, saat kita sekolah, rekan satu kelas, bisa saja. Teman makan bersama, ya. Bisa juga. Siapa menghina, memperlihatkan kehinaan, siapa menginjak-injak harga diri, siapa meremehkan sesamanya, tetangganya, orang-orang serumahnya, orang-orang seruangannya, dia orang yang berdosa. Dia sedang mengecewakan Tuhan. Dia sedang menyakiti hatinya Tuhan. Dia sedang membuat Tuhan marah, membuat Tuhan sedih. Dia sedang melakukan hal yang menjijikkan hatinya Tuhan. Dia sedang melakukan hal yang membuat Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara, bukankah sekarang ini biasa ya, saat ada teman terjatuh, itu tindakan yang paling pertama dilakukan adalah mentertawakan orang yang sedang jatuh. Jatuh fisiknya loh ya. Apalagi jatuh dalam kegagalan, dalam dosa. Maka kadang-kadang ada yang berkata begini, ya malu sekali jatuh itu di depan orang. Kesandung jatuh itu bukan sakitnya yang menghancurkan hati, tetapi karena ditertawakan orang. Ternyata benar apa yang dikatakan Alkitab. Karena memang ada orang-orang di saat orang lain kesakitan, itu tindakannya adalah mentertawakan. Itu bukan karena lucu, sebenarnya itu menghina. Orang jatuh kok lucu, orang jatuh itu kesakitan. Harusnya respon kita waktu ada orang jatuh, kesakitan, terluka, harusnya kita segera bertindak menolong, menaruh belas kasihan kita, melakukan sesuatu apa yang kita bisa lakukan. Bukan mentertawakan. Hal yang dianggap biasa ternyata sangat melukai hati Tuhan. Maka dikatakan berdosalah seseorang yang mentertawakan orang lain yang sedang sakit. Dengan mentertawakan itu sedang menunjukkan, memperlihatkan betapa hinanya dia sedang jatuh. Betapa rendahnya dia sedang jatuh.
banyak hal. Maka Bapak Ibu Saudara, betapa kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai meremehkan, jangan sampai memperlihatkan kehinaan, kekurangan, kelemahan sesama kita. Karena ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Tetapi berbahagialah, diberkatilah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Apa hubungannya sesamanya di sini dengan berkaitan dengan orang yang menderita? Orang yang menderita ini adalah orang yang tertekan. Orang yang tertekan, orang yang terluka, orang yang depressed, orang yang lonely, orang yang merasa sendiri. Tuhan katakan begini, waktu ada seseorang dalam keterpurukan, dalam kesendiriannya, dalam kekurangannya, dalam kesakitannya, dalam kehinaannya, tetapi mendapatkan belas kasihan, maka orang yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sedang mengalami situasi demikian, itulah orang yang diberkati oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bertindak, hari ini kita berbuat, bukan mentertawakan orang yang sedang menangis, bukan mentertawakan orang yang sedang jatuh, bukan. Tetapi mari kita menjadi sahabat, mari kita tunjukkan belas kasihan kita kepada mereka yang sedang tertekan, yang sedang menderita. Menderita karena hatinya, menderita karena kondisinya, karena sakit penyakitnya, karena kekurangannya, karena keberadaannya. Siapa yang menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang sedang menderita, orang miskin disebutkan begitu ya, ini sebenarnya menunjukkan belas kasihannya kepada orang yang menderita, orang yang tertekan, orang yang di dalam kekurangan. Orang itu adalah orang yang akan menerima berkat-berkat Allah. Tetapi celakalah orang yang memperlihatkan kehinaan, yang meremehkan, yang menginjak-injak sesamanya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai waktu anak kita tidak mampu melakukan sesuatu kita mentertawakan, atau pasangan kita gagal melakukan sesuatu dan kita terbahak-bahak mentertawakannya. Itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Justru di dalam ketidaksanggupannya, di dalam kegagalannya, what I can do, apa yang saya harus lakukan, saya harus tunjukkan belas kasihan saya dengan menemaninya, dengan menopangnya, dengan mendengarkannya, dengan ada di sampingnya. Kita akan menjadi orang yang memperoleh perkenanan Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita mengucap syukur di hadapan Allah. Selamat menerima berkat-berkat Allah melalui belas kasihan yang kita nyatakan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang serumah kita, bagi orang sekantor kita, bagi orang sekelas kita, dengan siapapun kita. Mari kita nyatakan belas kasihan, bukan peremehan, bukan merendahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami hari ini, untuk kami menjadi berkat, untuk kami menopang saudara-saudara kami yang di dalam situasi tertekan, situasi sulit. Kami bukan mentertawakan mereka, tapi kami justru menjadi rekan. Kami menjadi berkat seperti Yesus hadir bagi orang-orang berdosa, bagi orang-orang menderita. Jadikanlah Tuhan hidup kami pancaran berkat Tuhan, sehingga saat kami datang, orang merasakan Kristus hadir dalam hidup mereka. Berkati hidup kami sepanjang hari ini, untuk kami memberkati sesama kami, memberkati seisi rumah kami, memberkati rekan sekerja kami, demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menjadi berkat bagi sesama. Shalom.